Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Jumpa lagi dalam Renungan Malam GKPA Penjernihan, Rabu 12 April 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas yang boleh kami lakukan dan kami boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Malam ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami agar kami mampu mengerti akan setiap firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, malam ini nats kita terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Dengan judul nats, Pertanyaan Orang Saduki Tentang Kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian firman Tuhan buat kita. Malam ini tema kita atau judul kita adalah Allah orang hidup. Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka cukup besar. Hingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Orang Saduki hanya percaya pada pengajaran Perjanjian Lama. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah bermaksud mengolok-olok, dan mereka berusaha mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan itu adalah tentang adanya seorang wanita yang kawin dengan 7 bersaudara. Ketujuhnya mengawini satu wanita ini. Namun demikian, dari ke-7 saudara ini, tak seorang pun menghasilkan keturunan.
Akhirnya ketujuh saudara itu mati, dan wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Menurut Yesus, keadaan setelah kebangkitan tidak lagi sama seperti kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan ungkapan hidup seperti malaikat di sorga. Terdapat pada ayatnya yang ke-25. Yesus juga secara langsung mengambil contoh dari kitab Musa, kitab yang sangat dihargai oleh orang Saduki, untuk lebih memperjelas pernyataannya. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dengan berbuat demikian, Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Saduki itu tidak mengerti benar-benar isi Alkitab yang mereka justru hargai. Ia atau Tuhan juga mengajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat kebangkitan tubuh, ketiga unsur ini akan bersama-sama bangkit. Namun tubuh yang fana akan berganti menjadi tubuh rohani. Kita belajar bahwa roh akan tetap hidup ketika tubuh mati. Namun roh akan mendapat tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan atau tubuh yang kekal. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pernyataan firman Tuhan mengenai kebangkitan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang ke dalam kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami bahwa manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jika orang percaya kepada Yesus Tuhan yang bangkit mulia setelah kematiannya. Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa hidup orang di surga jangan disamakan dengan di dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, baru saja kita memperingati akan kebangkitan Kristus, di mana Yesus sendiri menunjukkan kesaksian dari dirinya yang bangkit dengan mulia. Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup. Yesus Sang Putra bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Kebangkitan Yesus adalah dasar kebangkitan setiap pengikut Kristus, di mana pada hari kebangkitan nanti semua orang akan seperti malaikat karena memiliki tubuh yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami nyatakan terima kasih kami ya Tuhan kehadirat-Mu yang kudus, karena sungguh luar biasa firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan serta renungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu dari antara orang mati yang pasti juga akan membangkitkan kami nanti kembali untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Engkau ya Allah, Allah dari orang yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah termeterai setiap firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu terus merenungkannya serta bersyukur dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami malam ini akan
datang kembali beristirahat, kiranya Engkau menjaga melindungi kami dan memberkati kami dengan kesehatan serta tidur yang nyaman, sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan penuh sukacita. Terima kasih Allah Bapa yang baik di atas segalanya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.